Judul karya Kepalsuan Cinta, Bab 22, penulis Neng Neng. Terkadang ada kalanya kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Terkadang kita butuh lebih banyak lagi waktu untuk menunggu cinta sejati itu datang. Karena sejatinya tidak semua yang kita inginkan harus selalu jadi kenyataan. Aku menatap riak air dari tepi kolam, menerawang jauh pada masa lampau, yang mana masa laluku adalah hal yang sulit aku lupakan. Bahkan aku seringkali berimajinasi, bisa kembali pada duniaku yang dulu. Lugu, alami, penuh canda, tawa, bahagia, meski kami hidup sederhana. Bagus kamu ya, suami sebentar lagi pulang. Bukannya menyiapkan segala kebutuhannya, malah asyik-asyikan nongkrong di pinggir kolam. Terdengar suara lengkingan dari arah belakangku. Ketika bayanganku memudar, aku memutar kedua bola mataku malas. Kenapa harus selalu ada drama seperti ini setiap harinya? Perintah mami sepertinya selalu mengada-ngada dan dibuat-buat. Aku sudah menyiapkan segala kebutuhan Mas Arga dengan kedua tanganku sendiri. Tapi, apalagi ini? Mami tiba-tiba berteriak seperti itu, membuat kepalaku pusing saja. Kamu itu harusnya tahu diri sedikit, Mira. Kamu hanyalah gadis kampung yang kebetulan dinikahi putraku yang sempurna. Mami menunjuk wajahku, dengan wajahnya yang sudah memerah menahan amarah. Sejujurnya, aku merasa bingung akan sikap Mami. Dari awal, sikapnya tidak seganas hari ini. Waktu pertama kali datang ke rumahku untuk melamarku menjadi istri putranya, Mami bagaikan sosok ibu yang baik, bijak, dan penyayang. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap Mami begitu berubah drastis, membuatku bingung. Semuanya sudah aku siapkan, Mi. Aku penunduk dalam, meremat jari jemariku dengan tangan bergetar. Jika Mami tidak menyukaiku, kenapa dulu Mami memintaku untuk menikah dengan Mas Arga? Kuangkat kepalaku perlahan. Rasa sakit di hatiku mendorongku untuk berani bertanya pada mertua yang kerap kali menghinaku ini. Itu sebelum aku tahu bagaimana sikapmu pada putraku di belakangku. Ucapnya ketus, matanya mendelik, seperti ingin keluar dari tempatnya. Aku menghela napas panjang. Memangnya sikap mana yang membuatnya terluka? Kapan aku tidak mengikuti perintah dan keinginannya? Sikap Mira yang mana yang membuat Mami berubah seperti ini? Tanyaku semakin berani. Tanganku sudah mengepal dengan bergetar kuat. Kamu pikir saja sendiri. Mami malah melengos, seperti berat untuk berucap, dan aku semakin terpancing rasa penasaran. Tolong jelaskan, Mi, biar Mira mengerti dan segera memperbaikinya. Ucapku datar. Kenapa aku merasa tidak sanggup lagi berada di antara mereka? Mereka begitu egois memaksakan kehendaknya padaku, sementara aku sangat membenci mereka semua. Dari dulu, aku sudah menjelaskan padamu, tapi kamu yang tidak kunjung mengerti. Ucapnya lantang. Kepalaku sedikit berputar, kakiku menapak tapi terasa melayang. Maksud Mami apa? Tanyaku. Tanganku terangkat memegang kepala yang mulai terasa pening. Kapan kamu hamil? Tanyanya lantang. Kepalaku semakin terasa pening, pusing mendominasi. Jika sudah saatnya, Mira pasti akan hamil, Mi. Kakiku terasa semakin mengambang. Tanganku menggapai sesuatu yang bisa dijadikan tumpuan. Terlihat samar, Mami mendekatiku dengan mengerutkan keningnya. Mira! Pur. Semuanya gelap. Coba periksa sekali lagi menantu saya ini, Dok. Melihat gejalanya, mungkin dia sedang hamil. Aku mengerjapkan mataku saat kudengar samar suara tak asing di telingaku. Mi, sudahlah. Kenapa Mami jadi memaksakan kehendak seperti ini? Suara-suara itu semakin jelas terdengar. Aku membuka mataku perlahan, sedikit mengerjapkan mataku, mencoba menyesuaikan dengan sinar yang menusuk mataku. Kuedarkan pandanganku. Ternyata aku berada di dalam kamarku.
Kulihat Mami mertua dan Mas Arga sedang berdebat di sampingku. Di samping mereka ada sesosok paruh baya. Seorang dokter yang sudah biasa memeriksa keluarga ini jika ada yang tengah sakit. "Sayang, kamu sudah sadar?" Mas Arga mendekatiku, duduk di sampingku lalu meraba keningku. Aku mengangguk perlahan. "Saya kenapa, Dok?" tanyaku bingung. "Tidak apa-apa, hanya perlu istirahat saja." Dokter itu tersenyum, lalu menuliskan sesuatu pada secari kertas. Mungkin dokter sedang menuliskan resep untukku. "Mira hanya sedikit kelelahan. Dia hanya butuh istirahat. Tolong diusahakan, jangan membuatnya tertekan," ucap dokter tersebut sambil menyodorkan secari kertas yang sudah selesai ditulisi. "Baik, Dok." Mas Arga mengangguk, menerima secari kertas tersebut lalu membacanya. Seolah paham, dia menganggukkan kepala berulang kali. "Dok, jadi menantu saya belum hamil juga?" Mami langsung menyela. "Belum, Bu." Dokter tersenyum tipis sambil menggeleng. Terdengar helaan napas dari Kanjeng Mami. Dia seolah begitu kecewa, membuatku merasa sedikit bersalah. Tunggu, aku tidak merasa bersalah. Aku hanya merasa tidak enak saja. "Jangan membuatnya stres atau tertekan, Bu. Atau menantu ibu akan sulit hamil," ucap dokter tersebut seraya berdiri, meraih tasnya, lalu berjalan menuju pintu kamar. "Baik, mari saya antar, Dok." Mami turut beranjak, berjalan beriringan dengan dokter. Aku menghela napas berat, sementara itu kulihat Mas Arga melempar senyumnya padaku. "Kamu gak apa-apa kan?" Dia menangkup wajahku. Aku menggeleng pelan. "Aku gak apa-apa," ujarku sambil membenahi posisi tidurku. "Kamu kan bisa berenang. Tadi kenapa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri?" tanya Mas Arga sambil membenahi selimutku. "Aku udah gak ingat apa-apa lagi," kilahku, karena memang itu kenyataannya. Tanpa penasaran, siapa yang sudah menyelamatkan aku tadi, mengangkatku dari kolam renang dan membawaku ke dalam kamarku. "Tadi Mami yang nyelamatin kamu," ucap Mas Arga kemudian. Aku sedikit terbelalak. Ternyata nenek sihir itu peduli juga padaku. Mungkin karena dia merasa bersalah. Secara dia yang membuatku menjadi seperti ini. "Bilangin makasih sama Mami," ucapku datar jika mengingat setiap perlakuannya padaku. "Semua ucapan Mami jangan dimasukin hati ya, Ra. Mami memang seperti itu, tapi pada dasarnya Mami baik kok." Mas Arga menatapku lembut. Aku mengangguk perlahan. "Mas," aku menarik tangan Mas Arga saat dia hendak berdiri. "Ya, aku cuma mau ambilin kamu bubur, Ra." Dia kembali mendaratkan bokongnya di sampingku, menatapku dalam. "Aku mau bicara sebentar, boleh?" tanyaku dengan tatapan memohon. "Kamu mau bicara apa? Tumben?" Dia tersenyum lagi, tapi kali ini dengan kerutan tipis di dahinya. Ragu, tapi aku harus mengucapkan keinginanku." "Apa? Katakan saja." "Aku mau kita pindah dari rumah ini," ucapku lancar. Aku melihat ada keterkejutan di raut wajah Mas Arga. Dia menatapku datar. Aku segera menguasai diri, bergelayut manja di tangannya agar keinginanku tergabul. "Kenapa, Ra? Kamu gak betah tinggal sama Mami?" tanyanya menelitiku. "Tidak, bukan begitu. Hanya saja aku sempat bingung." Kukumpulkan keberanianku. "Aku mau kita hidup berdua. Aku janji kalau kita pindah rumah, aku akan secepatnya hamil," ucapku tiba-tiba. Bahkan aku tidak menyadari alasanku sendiri. Akan aku pikirkan. Sekarang kamu istirahat ya." Mas Arga kembali berdiri, melepaskan tanganku yang masih bergelayut pada tangannya. "Janji ya, Mas?" Aku mendongakkan kepalaku, menatapnya dengan tatapan memohon. Dia beranjak pergi begitu saja, membuatku kecewa. Tapi kata mempertimbangkan dari Mas Arga membuatku cukup senang. Setidaknya ada kesempatan bagiku untuk pindah dari rumah ini, agar aku berjauhan dengan Mami mertua, dan aku bisa bebas bertemu dengan cinta pertamaku, Arkana. Epilog. Kanjeng Mami berjalan perlahan menuruni anak tangga, sementara di depannya tengah berjalan seorang dokter yang tadi sempat memeriksa Almira. "Dok, kemungkinan untuk menantu saya bisa hamil masih ada kan?" tanyanya dengan nada putus asa.
Tentu saja, Almira masih terlalu muda untuk bisa hamil lagi. Ada banyak kesempatan untuknya, jawab dokter tersebut dengan senyuman menenangkan. Tapi, kenapa selama ini dia tidak kunjung hamil ya dok? Tanya Kanjeng Mami masih dengan raut kebingungannya. Bu, ada banyak faktor yang menghambat seseorang tidak kunjung hamil meski dalam kondisi subur dan fit. Ibu masih ingat, Mira mengidap depresi. Selain itu, Mira juga mengalami trauma berat. Dokter menghela napas berat, diiringi oleh helaan napas berat dari Kanjeng Mami. Saran saya, jangan terus menekan Almira, Bu. Kondisinya sudah sampai sebaik ini di tahap sekarang. Itu sudah bagus. Atau Almira akan kembali mengalami. Sudah, cukup. Saya mengerti. Perempuan itu berjalan melewati dokter yang tengah menggelengkan kepalanya. Hey, jangan lupa buat like, komentar, share, dan subscribe video ini ya, agar channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk terus mengupload karya-karya aku. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan juga mendengarkan video ini. Terima kasih banyak semuanya. See you next chapter ya. Bye.